Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel Pojok Hukum. Seperti biasanya dulur, kita membahas masalah hukum yang terjadi di masyarakat, ya khususnya yang banyak terjadi yaitu tentang perkawinan. Nah, ini sangat menarik dulur, karena perkawinan sendiri biasanya orang-orang itu datang konsultasi baik melalui WA saya di 083830673557, 087880673557. Jadi belakangnya sama 673557, cuman yang satu 083830, yang satunya 087880673557. Banyak para pemirsa di channel YouTube Pojok Hukum itu yang menanyakan tentang masalah-masalah di masyarakat, khususnya di perkawinan. Ini sebagai bahan informasi saja. Jadi mengenai pokok permasalahan tentang isbat nikah. Nah, kadang-kadang orang awam bingung, apa isbat? Dikira isbat itu seperti kalau mau Idul Fitri itu setelah bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa puasa Ramadan, itu ada istilah nunggu sidang isbat, nah, seperti itu. Tapi ini lain, beda dulur. Isbat nikah itu adalah pengesahan nikah. Sebelum ke arah pokok permasalahan yang nanti kita bahas, terlebih dahulu jangan lupa seperti biasanya dulur silakan klik atau pencet like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa dulur, agar nanti saya terangkan, saya lanjutkan, dan dulur juga pencet tombol lonceng yang ada di atas itu, ya, biar dulur paham, tahu mengenai Pojok Hukum itu isinya apa saja di situ, yang lagi banyak dibahas, banyak ditanyakan itu apa saja. Biasanya mengenai juga tentang waris, tentang perubahan nama, terus tentang isbat. Nah, isbat itu pembaharuan nikah atau pengesahan nikah, biasanya di pengadilan. Nah, dulur penasaran? Itu tadi, silakan like, komen, share, dan subscribe. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan itu tadi. Terima kasih. Semoga dulur bisa mengikuti pembahasan saya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi dulur. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Dulur sudah siap? Santai sambil rebahan, sambil lihat-lihat, sambil mengikuti pembicaraan saya atau mendengarkan atau melihat pembicaraan saya. Jadi kembali lagi ya tadi ya, tentang isbat nikah, bukan sidang isbat tapi isbat nikah, isbat pernikahan. Apa yang dimaksud atau arti daripada isbat nikah secara singkat, ya implisit, itu adalah isbat nikah adalah pengesahan nikah. Tapi lebih jabarnya adalah saya bacakan dulur, sebuah permohonan. Itu sebetulnya istilahnya bukan permohonan saja, ada sebuah permohonan dan gugatan. Sebetulnya ada gugatan juga ada permohonan. Kalau permohonan sifatnya nanti berupa penetapan hasilnya, terus juga berupa gugatan. Biasanya hasilnya amar putusannya adalah putusan. Jadi ada permohonan, ada gugatan. Pengesahan pernikahan siri, pengesahan siri. Jadi
pernikahan siri ini kan banyak terjadi di masyarakat. Dari dulu sampai sekarang itu sering orang melakukan pernikahan siri. Nah, yang dimaksud dengan pernikahan siri biasanya memang pernikahan itu tetap sah-sah melakukan pernikahan. Ya syarat pernikahan sendiri kan dulur mungkin ada di pembahasan saya di pojok hukum itu adalah adanya ijab, saya terima nikahnya, ada qabul, terus ada walinya, orang tua atau saudara atau siapa yang sah menurut hukum sebagai wali, terus ada saksi, 2 orang saksi, sah seperti itu. Terus adanya mahar, seperangkat alat sholat, terus uang, terus apa macam-macam itu mahar atau kiswah seperti itu. Jadi syarat pernikahan adanya ijab, adanya qabul, adanya 2 saksi, adanya wali, terus adanya mahar. 5 rukun nikah. Kalau sudah dilakukan rukun 5 itu sudah dianggap sah di mata agama. Tapi belum tentu dulur sah di mata agama, tapi sah di mata hukum. Maksudnya di mata hukum itu di mata hukum positif sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 74 maupun kompilasi hukum Islam kalau orang beragama Islam. Maksudnya belum tercatat di, kalau muslim belum tercatat di kantor urusan agama setempat. Nah seperti itu. Makanya siri itu ya sebetulnya sah-sah saja, tapi belum sah di mata hukum. Untuk pembahasan siri nanti sebetulnya sudah di pojok hukum yang dulu-dulu dulur lihat channel pojok hukum itu ada pembahasan tentang pro dan kontra hukum siri, maksudnya pernikahan siri. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Sudah saya sebutkan tadi, yaitu pengesahan nikah, baik itu permohonan maupun gugatan ya. Jadi pengesahan atau gugatan siri yang diajukan ke pengadilan agama agar dinyatakan perkawinannya sah di mata hukum. Jadi artinya seperti itu. Untuk melangkah kepada pembahasan yang lebih detail lagi, marilah dulur perhatikan syarat daripada isbat nikah. Biasanya syarat isbat nikah itu sesuai yang tertera dalam pasal 7 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam itu disebutkan yang pertama, 1, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Jadi kayak contoh, tapi sebetulnya sudah pernah saya bahas. Kalau dulur teliti di channel pojok hukum saya itu ada namanya isbat cerai. Nah, ada istilah seperti itu. Ada lagi isbat cerai goib. Nah, seperti itu. Jadi ada seperti itu. Tapi saya nggak membahas itu. Nanti terlalu panjang nanti materinya dulur ya. Terus adanya yang kedua adalah hilangnya akte nikah. Yang dimaksud dengan hilangnya akte nikah ini bisa saja aktenya dicari-cari kemana-mana atau KUA-nya sudah pindah atau KUA-nya sudah menjadi beberapa kecamatan. Kan setiap KUA itu kan kantor urusan agama, itu kan ada KUA, kantor urusan agama itu setiap kecamatan. Nah itu dulu-dulunya jadi 1, ternyata sekarang kecamatannya jadi 2 atau 3 dan sebagainya. Nah itu dicari ternyata administrasinya masih gak karu-karuan, terus akhirnya harus gak ketemu. Itu bisa diisbatkan. Terus yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Mungkin syarat yang sudah saya sebutkan tadi, 5 tadi, adanya ijab, adanya qabul, adanya saksi, ada wali. Mungkin walinya ternyata bukan wali yang dianggap sah. Kan syarat wali kan biasanya kalau perempuan ya, wali perempuan, utamanya kan perempuan.
itu ternyata bukan orang tuanya, bukan saudara orang laki-laki kandung, calon mempelai perempuan dan lain sebagainya, seperti itu. Atau belum akil, nah terus belum bisa dijadikan syarat sebagai orang yang layak, patut, belum dewasa dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti itu banyak sekali contohnya. Nah itu ya yang ketiga. Terus yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Nah ini yang banyak sekali dulur, yang banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Yang maksudnya yang banyak sekali terjadi di masyarakat itu begini dulur. KUA itu biasanya di setiap daerah itu ada yang sudah berdiri, ada yang sudah ada, ataupun ada yang belum ada. Contohnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kan disahkannya tahun 74. Mungkin pernikahannya sebelum daripada itu, tahun 64, tahun 45, tahun 30, tahun berapa, itu tetap diakui sebagai perkawinan, tapi belum dicatatkan. Jadi dicari di KUA tidak tercatat. Nah seperti itu. Terus ada lagi, kadang-kadang ada KUA yang baru berdiri di setiap daerah ada atau sesuatu contoh-contoh di daerah itu berbeda-beda. KUA kecamatan ini ternyata baru berdirinya tahun 76 katakanlah. 76 KUA A. Nah, ternyata padahal dulu pernikahannya tahun 73 atau 75. Nah, seperti itu. Nggak ada, dilihat, dicari dalam bukunya, nggak terregister, nggak tercatat. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tentang perkawinan tahun 74 tadi, atau KUA itu belum berdiri di salah satu tempat tadi. Terus yang kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan untuk menurut perkawinan. Maksudnya, jadi perkawinan itu dilakukan, itu tadi ada ijab, ada qabul, yang mereka tidak memiliki halangan perkawinan. Maksudnya tidak memiliki halangan perkawinan ya, katakanlah pengesahannya bukan yang bersangkutan yang mengajukan, kayak gugatan, kayak contohnya ya, itu anaknya, dia mau ngurus waris. Ternyata syarat untuk pengurusan waris itu kan harus punya buku nikah pertama. Terus kedua harus punya surat kematian dari pewaris. Nah itu dia tidak memiliki. Jadi anak-anaknya atau ahli waris, bisa anaknya, bisa saudaranya, itu tidak punya bukti pernikahan pewaris. Itu bisa diajukan. Nah, isbat nikah biasanya dalam bentuk gugatan, bukan volunteer. Kan ada dua ya, yang namanya isbat nikah. Nanti saya terangkan. Pokoknya yang jelas isbat nikah itu ada dua, volunteer permohonan dan juga kontentius atau gugatan. Jadi secara singkatnya, secara mudahnya dicerna, itu adalah bisa diajukan salah satu pihak. Katakanlah suaminya tidak ada, tinggal istrinya, terus dia mengajukan kepada keluarga daripada gugatan kepada saudaranya suaminya atau orang tuanya suaminya masih hidup atau ada, dan sebaliknya seperti itu. Atau mengajukan gugatan istrinya nggak bisa hadir, nggak mau hadir. Nah itu bisa diajukan. Atau mengajukan isbat kepada istrinya yang dimana istrinya sudah meninggal. Nah itu bisa. Terus kepada anak mengajukan isbat orang tuanya, itu bisa. Kakek neneknya juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi dulur sekarang kan tahu ya apa itu isbat nikah.
Jadi secara gambaran seperti itu. Jadi pengesahan nikah. Kalau dulur kurang jelas bisa ditanyakan ke nomor saya 083830673557 ya. Jadi saya akan menerangkan lebih jelas tentang isbat nikah. Terus dulur mungkin di dalam pemikirannya, terus bagaimana Pak cara mengajukan isbat nikah? Ya, cara mengajukan isbat nikah ya biasanya kalau isbat ini kan, nikah ini kan berhubungan dengan agama Islam ya. Muslim, orang yang muslim, berapa persen penduduk Indonesia yang muslim. Nah itu kalau muslim biasanya kan memang pernikahannya kalau dikatakan tanda kutip ya mudah kan. Beda dengan orang non muslim. Kalau orang non muslim untuk pernikahan kan susah, harus dicatat di gereja, harus dicatatkan ke catatan sipil, tidak boleh nikah dari satu kali, lebih dari satu kali seperti itu. Tapi kalau muslim kan kadang-kadang ada yang nikah sampai istrinya 2, 3 dan seterusnya. Terus apalagi untuk mengajukan perceraian juga mudah, menikah juga mudah. Muslim kan seperti itu. Saya tapi tidak membahas masalah itu, tapi yang jelas untuk syarat daripada pengajuannya adalah mengajukan permohonan maupun mengajukan gugatan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, sudah saya terangkan tadi. Kalau permohonan kedua belah pihak, suami istri dilihat ternyata tidak mempunyai buku nikah, akte nikah. Terus akhirnya dua-duanya datang ke pengadilan agama setempat yang dirasa dulu menikahnya di kecamatan A atau B dan lain sebagainya. Terus dilihat ternyata tidak ada, dia mengajukan permohonan. Atau mungkin salah satu tidak hadir, tidak bisa, tidak ada, tidak ketemu. Kayak contohnya perceraian tadi, isbat nikah cerai, nah kayak gitu, itu bisa diajukan. Atau isbat nikah cerai tapi istrinya nggak ada, atau suaminya nggak ada, isbat nikah cerai goib, seperti itu bisa. Nah, jadi memakai permohonan atau gugatan. Terus yang kedua adalah syaratnya adalah datang ke KUA, dicek benar apakah benar ya, apakah benar bahwa pencatatan nikahnya itu memang tidak tercatat. Jangan langsung isbat pengajuan tapi ternyata tercatat. Dicari dulu dulur, kemana dulu, diingat-ingat dulu nikahnya di mana. Biasanya orang tua-tua itu lupa ya, tapi dicek. Gampang cara pengecekannya, biasanya tempat kediaman si perempuan. Kalau di kota A, kecamatan B, ya dicari di kecamatan B tadi. Dulu asalnya di kecamatan B, lingkungan maksudnya, lingkungan kecamatan B. Tinggalnya di jalan apa, kelurahan apa, kecamatan apa, kan KUA itu kan berdiri di setiap kecamatan. Ya udah, di setiap kecamatan itu dicari. Walaupun tahun lama, tahun berapa dicari, sampai benar-benar di buku register KUA tercatat nama. Tapi kalau enggak ada, minta surat keterangan. Surat keterangan apa Pak? Surat keterangan tidak tercatat, tanda tangani stempel kepala KUA kecamatan itu. Sudah ya, 2 syarat permohonan, 3 syarat permohonan dicek, terus ketiga minta surat keterangan. Terus fotokopi pemohon atau fotokopi penggugat, itu tadi yang kontentius tadi ya, ada gugatan tadi. Terus membayar biaya perkara, terus berkas lain seperti KK, seperti surat kematian atau surat keterangan tidak diketahui keberadaannya, goib, atau surat-surat lain lah ya, sebagai bahan pendukung. Saya kira seperti itu untuk jelasnya tentang isbat nikah. Nanti saya akan membahas lagi, lebih detail lagi, lebih lain lagi, lebih yang judul-judul menyangkut masalah itu tadi tentang perkawinan, nggak tahu isbat, nggak tahu apa. Oke, dulur, semoga ini membawa berkah, membawa barokah, berkah dan barokah
ilmu pengetahuan bagi dulur semuanya, baik itu profesional hukum maupun yang lebih paham masalah ini, atau mungkin adik-adik fakultas hukum, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan, ya, yang mau mengajukan waris, mau mengajukan isbat nikah. Oke dulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam pojok hukum. Yes.